Terima kasih Tuhan, urapilah firman-Mu, berkatilah umat-Mu ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar firman ini, diberkatilah dia. Amen. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini firman Tuhan kepada kita, Tuhan adalah menara perlindungan dan kota benteng kita. Amin. Bagi kaum ibu yang datang minggu lalu di pertemuan dengan Ibu Ketua Sinode, sebagian sudah disampaikan, hari ini disampaikan dan diperlengkapi lagi. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita sering baca, khususnya di perjanjian lama, mengenai menara perlindungan dan kota benteng. Contoh lagunya apa kira-kira? Nama Tuhan adalah menara yang kuat, adalah menara yang kuat. Kesana orang benar berlari semua. Lalu? Nah, ya. Jadi saudaraku, tapi sering kita nyanyikan atau kita baca, apakah artinya? Menara itu dalam bahasa aslinya migdol, yaitu bangunan yang lebih tinggi dari lebarnya dan lebih tinggi dari bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Menara biasanya dibangun di sudut-sudut pintu gerbang. Sama seperti dituliskan di 2 Tawarik 26 ayat 9 begini, Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Jadi menara itu didirikan di atas pintu gerbang. Pintu gerbang itu adalah akses untuk masuk ke kota dan keluar dari kota. Jadi nggak bisa musuh masuk. Ya. Untuk apa menara itu? Untuk melihat segala sesuatu yang terjadi. Karena kan tinggi. Jadi dari menara itu bisa dilihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kota maupun di luar kota. Juga melihat jika ada bahaya yang mendekat atau musuh ingin menyerang. Jadi dari menara itu bisa ditangkis serangan-serangan musuh tersebut. Dan biasa itu disebut dengan menara penjagaan. Kita baca dulu Yesaya 21, 6 sampai 8. Untuk apa itu menara? Sama-sama 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk. Dan di tempat pengawalanku, aku terpancang setiap malam. Jadi orang yang ada, yang berjaga-jaga, yang meninjau di menara itu siang dan malam berjaga. Sehingga semua keadaan tahu. Dan di Hakim-Hakim 9:51 berkata begini, tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota. Dan semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Nah kalau ada musuh datang. Kemudian kota benteng juga berupa bangunan tinggi. Kota benteng dibangun di tempat yang strategis sebagai pertahanan sebuah kerajaan. Karena dulu kalau kita baca Alkitab kita sering terjadi peperangan. Ya, dan hanya ada satu akses jalan menuju ke kota benteng tersebut. Musuh tidak dapat mendatangi kota benteng itu lewat jalan lain. Gak ada jalan lain. Kenapa? Karena di sekeliling kota benteng itu jurang. Sangat terjal. Jadi laksana bangunan yang teguh, tempat perlindungan waktu perang, waktu dalam bahaya, orang-orang lari ke tempat perlindungan itu. Kota benteng itu merupakan tempat pertahanan.
dengan tujuan agar musuh tidak dapat menyerang. Dan kalaupun diserang, tidak terkalahkan. Nah, menara dan kota benteng itu adalah kiasan untuk mewakili gambaran Allah dalam hidup kita. Amin. Daud berkata dalam 2 Samuel 22 ayat 3 begini, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Sekarang kita tidak bangun menara di Jet Rasmi untuk melihat saudara di mana-mana berada. Atau apa yang menyerang saudara, atau apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tetapi gunung batu kita, menara perlindungan kita, perisai kita, tanduk keselamatan kita, kota benteng kita adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan tegas Daud mengatakan, kalaupun ada menara perlindungan, kalaupun ada kota benteng, tapi Daud berkata, Allahku gunung batuku. Dengan tegas dia berkata, engkaulah kota bentengku, engkaulah perisaiku, engkaulah tanduk keselamatanku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Lakukan doa demikian, amin. Kalau ada yang mengancam hidup saudara, berdoa demikian. Haleluya. Dia laksana menara perlindungan kita, kota benteng kita yang menyelamatkan kita dari segala kekerasan dunia ini, dari segala yang jahat. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Apakah artinya kalau kita berkata Tuhan adalah menara perlindungan dan kota bentengku? Yang pertama adalah Dialah pelindung kita. Siapa pelindung saudara? Deposito? Siapa pelindung saudara? Mari kita baca Mazmur 18 ayat 3. 1 Mazmur 18 ayat 3. Tuhan adalah pelindungku. 1, 2, 3. Ya Tuhan, kubu pertahananku, tempat aku berlindung, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Haleluya. Ketika Alkitab menggambarkan bahwa Allah sebagai tempat perlindungan kita, berarti kita aman. Dialah tempat teraman bagi hidup kita. Ketika kita butuh perlindungan, ketika kita butuh sesuatu, kalau Allah pelindung kita, taruhlah kepercayaan kepadanya, maka hidupmu akan aman. Saudaraku, kita merasa aman di dalam Dia. Dan kalau kita percayakan hidup kita kepadanya, Dia mengendalikan segala sesuatu, segala situasi, sehingga kita selalu aman. Itu sebabnya yang terbaik adalah seperti Amsal 18 ayat 10 itu. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Katakan, Tuhan, engkaulah tempatku berlari. Selamatkan aku dari kekerasan hidup. Haleluya. Jadi kalau kita menyebut nama Tuhan, Dialah menara kekuatan kita. Menara kita, menara yang kuat bagi kita bukanlah kekayaan. Bukanlah karena pintarnya kita. Bukanlah karena banyaknya relasi kita di dunia ini. Bukanlah jabatan yang tinggi. Kenapa? Karena semua itu akan lenyap. Tetapi nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Saudaraku, Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita dari kehancuran. Menyelamatkan kita dari ancaman. Menyelamatkan kita dari bahaya maut sekalipun. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan negeri kita. Saudara bisa lihat menjelang pemilu, bagaimana situasi di negeri kita. Bagaimana ekonomi negeri kita. Dan setelah itu nanti apa yang terjadi.
Jadikan Tuhan menara yang kuat dalam hidupmu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Orang beriman pada waktu datang bahaya berlari kepada nama Tuhan. Yaitu nama Yesus yang kuat dan aman. Misalnya, serangan penyakit datang. Serangan ekonomi datang. Tantangan dari keluarga datang. Ancaman datang. Godaan datang dan lain sebagainya. Kepada siapa saudara berlari? Datang dengan iman kepada nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Maka musuh tidak berdaya mengejarmu dan tidak mampu menyiksamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mendapat pertolongan. Gak usah ragu, siapalah nanti ya. Kalau misalnya politikus itu berkata, kalau ini yang menang, ini akan terjadi. Kalau ini yang menang, ini akan terjadi. Kalau ini yang menang, ini yang akan terjadi. Gak usah saudara pusingkan, berdoa. Jangan pula ikut-ikutan politik. Haleluya. Bagian kita datang kepada Tuhan. Nama Tuhan menara yang kuat, siapa yang berlari kepadanya akan mendapat perlindungan. Akan mendapat pertolongan. Akan mendapat pemeliharaan. Lalu kenapa tidak mengalami perlindungan Tuhan? Kenapa ada anak Tuhan pun tidak mendapat perlindungan? Karena dia membuat yang lain tempat perlindungannya. Dengan kata lain selalu khawatir. Tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Mazmur 9 ayat 10 berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Memang kesesakan itu akan datang. Gereja pasti mengalaminya. Siapapun nanti pemerintahannya, kesesakan itu pasti ada. Biarlah Tuhan tempat perlindungan kita. Haleluya. Dialah menara perlindungan dan kota benteng kita. Arti yang kedua, dia adalah penjaga kita. Mari kita baca Mazmur 121 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Siapa penjaga saudara? Kenapa kita perlu penjaga? Karena hidup ini rentan sekali dengan mara bahaya. Saudara melangkah keluar, di sana mengintip mara bahaya. Saudara berkendara, di situ mengintip mara bahaya. Itu sebabnya perlu ada yang menjaga kita. Karena bahaya apapun bisa terjadi secara tiba-tiba. Yang gak disangka-sangka. Yang gak dinanti-nanti. Tapi bisa terjadi secara tiba-tiba. Tapi kalau Tuhan menjadi penjaga kita. Dia menjagai kita. Apa yang kita lakukan. Kemana kita pergi. Dia menjagai kita. Bisa saja. Mungkin saja. Mungkin bisa saja. Ada sesuatu terjadi. Mungkin saja sesuatu yang sulit saudara temui dalam kehidupan saudara sehari-hari. Atau bahkan orang ingin mencelakai saudara. Atau bisa saja kerugian menimpa saudara. Tapi tetaplah percayakan hidupmu dalam penjagaan Tuhan. Kenapa? Dia bisa merubah hal jahat dari orang lain menjadi kebaikan bagimu. Dia bisa merubah hal yang jahat yang dirancangkan musuh terhadapmu menjadi kebaikan bagi kita. Tetapi kadang-kadang kita perlu menunggu. Memberi waktu bagi Tuhan untuk bekerja menyatakan kuasanya. Kita dipakainya untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa Tuhan itu hebat dan dia gagah perkasa menolong kita.
Kalau mungkin saudara merasa banyak kali persoalanku ini. Dari kiri, dari kanan, dari bawah, dari samping, dari suami, dari anak, dari tetangga, dari teman-teman di pajak, teman-teman di kantor. Banyak sekali. Tetapi kalau saudara menyerahkan hidup dalam penjagaan Tuhan, Dia akan selalu menjagamu di segala situasi yang saudara hadapi, sehingga engkau tetap mampu mengasihi Tuhan. Haleluya. Sehingga engkau tetap mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak terpuruk. Itu kalau Tuhan menjaga. Amin. Selanjutnya, apa artinya dia menara perlindungan dan kota benteng kita? Dia adalah pembela kita. Yang mau dibela Tuhan katakan saya. Kita baca dulu Roma 8 ayat 31 sampai 37. Kita bergantian. Saya baca ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang semua persoalan, pergumulan, ya tentang semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bagaimana mungkin gak dikaruniakannya kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, pilihan Tuhan? Katakan saya. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa pembela saudara? Siapa pembela saudara? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sama-sama, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yesus pembela kita, amin. Dia di pihak saudara. Sepanjang saudara datang kepadanya, ada masalah saudara berlari kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Dia pembela kita. Mungkin bisa saja orang lain merendahkan saudara. Bisa saja orang lain tidak memperdulikan saudara. Dianggapnya saudara rendah, tidak berguna. Tapi Allah membela kita. Berkat yang seharusnya untuk kita. Karena dikatakan tadi, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Haleluya. Saudaraku, segala berkat yang seharusnya menjadi bagian kita, kalau kita menjadikan Dia menara perlindungan, kota benteng kita, maka Dia memperjuangkan hal itu untuk kita. Lalu kenapa tidak dibela? Karena kita di pihak lawan. Mari berada di pihak Tuhan. Mari berada di pihak Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya, apa artinya Dia akan berperang untuk kita? Keluaran 14 ayat 14 berkata begini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu diam saja, kita gak ngapa-ngapain. Berperang seperti apa maksudnya? Kita baca di ayat 13-nya. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan di ayat 14 tadi dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jika Tuhan berperang bagi kita, masalahmu yang ada sekarang
akan dituntaskannya. Janji Tuhan menggantikan kita berperang dan kita akan tenang saja. Lalu apa bagian kita? Tadi di ayat 13. Bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan itu? Dia berperang ganti kita. Yang pertama, janganlah takut. Goncang kiri kanan saudara, woi jangan takut. Siapapun nanti jadi presiden jangan takut. Haleluya. Haleluya. Naik pun harga-harga jangan takut. Amin. Karena orang takut gak mungkin menang. Takut membuat kita tidak bisa melihat mujizat. Mujizat selalu dimulai dengan keberanian percaya kepada Tuhan. Itu orang yang mengalami mujizat. Berani percaya. Haleluya. Itu sebabnya buang rasa takut. Buang rasa khawatir. Dan bagaimana supaya Tuhan berperang atas kita dikatakan berdiri tetap. Saat orang Israel berada dalam kepungan, Tuhan meminta bangsa itu tetap berdiri. Apa maksudnya? Tetap dalam jalur Tuhan. Apa saudaraku? Itu maksudnya berdiri tetap. Patuh saja. Tetap dalam jalur firman. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Disitulah Tuhan berperang. Kalau kita percaya kepadanya, kalau kita berdiri teguh, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tetap dalam jalur Tuhan, apapun situasi, maka dia berperang. Meskipun terlihat mustahil. Bagaimana mungkin laut terbelah, tapi Tuhan bilang berdiri tetap. Jangan ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, berdiri tetap. Aku yang berperang kata Tuhan. Ya Tuhan yang turun tangan, maka laut terbelah. Percayalah Tuhan dapat menolong dalam keadaan terjepit sekalipun asal engkau di jalur Tuhan. Katakan kiri kananmu tetap di jalur Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, bagaimana supaya Tuhan berperang atas kita? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kejadian 49:18 berkata, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Nantikan Tuhan dan dia akan bertindak. Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Jadi tetap nantikan Tuhan. Artinya berdoalah. Haleluya. Janji akan terpenuhi kalau kedua belah pihak melakukan bagiannya. Jika orang percaya tidak berdiri tetap dalam jalur Tuhan, dalam jalur yang Tuhan sudah tentukan, tidak taat pada firman Tuhan, maka nggak akan terima janji itu. Maka kita yang berperang terus, pakai otak, pakai otot, tapi nggak pakai lutut berdoa, maka lelahlah, tawar hatilah. Di mananya janji Tuhan itu? Kok gini-gini terus? Saudaraku, Allah yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir bukan hasil perjuangan orang Israel. Allah meyakinkan umat itu bahwa ia akan berperang untuk mereka. Tapi mereka harus tetap dalam jalur Tuhan. Harus maju terus menuju lautan dengan iman. Walau itu sulit untuk dipikirkan. Amin saudaraku. Ada banyak contoh di Alkitab yang tidak masuk di otak. Tapi Tuhan berperang atas umatnya. Contoh dalam Yosua 6. Bangsa Israel hanya disuruh mengelilingi tembok. Hari pertama 1 kali. Hari kedua sampai hari ke-6 1 kali. Hari ke-7 disuruh 7 kali. Dan pada saat terakhir disuruh bersorak memuji menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tembok runtuh. Gak masuk akal kan?
Saudaraku, saat kita bersorak memuji menyembah Tuhan, itu bisa membuat kita menang melawan musuh kita dalam peperangan. Jangan malas memuji Tuhan. Jangan malas menyanyi nyanyian rohani. Itu gambaran dari pujian penyembahan. Bangsa Israel disuruh bersorak mengelilingi tembok itu. Itu gambaran dari pujian penyembahan. Kenapa kita beribadah selalu harus memuji menyembah Tuhan dahulu? Karena ini. Kalau kita bersorak memuji menyembah Tuhan, Tuhan berperang atas kita. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Injakan siapa tadi paling kuat? Pak WL ya. Semangat kali dia menginjak setan tadi. Coba sekali lagi 1, 2, 3. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Jangan saudara yang diinjaknya. Haleluya. Sebabnya tetap dalam jalur Tuhan. Maka injakanmu pun berkuasa. Kalau enggak dalam jalur Tuhan, melompat setinggi-tingginya pun kita yang celaka. Tetap dalam jalur Tuhan, amin. Dia berperang atas kita. Dan selanjutnya dia adalah gunung batu kita. Apa artinya gunung batu? Gunung batu itu seperti bunker, tempat bersembunyi. Bang tahu bang? Bisa saja orang gak tahu ada uang saudara, tapi orang bank tahu, betul? Mungkin di bank ada uang saudara tersembunyi, gak kelihatan. Ya, jadi gunung batu itu seperti bunker, tempat persembunyian, tempat berlindung. Saya bacakan dulu 1 Samuel 13 ayat 6 sampai 8. Apa dikatakan di sini? Gak usah saudara merasa, lama kali pun khotbah. Saudara minggu lalu kan tamu kita 20 menit ya berkhotbah. Itu karena buru-buru. Dan saya lihat Kings Cathedral itu memang khotbahnya 45 sampai 60 menit. Jadi kita masih normal 45 menit. Jangan jenuh, amin. Suka belajar, amin. Ya, saya lihat itu ketuanya, Dr. Maroko namanya. Dia memang begitu dia cara berkhotbahnya, 45 sampai 60 menit. Ya. Jadi kalaupun tamu kita minggu lalu 20 menit, jangan langsung berkata maunya begitulah. Apalah yang disampaikan 20 menit. Ya, tapi begitulah. Haleluya. 1 Samuel 13, 6 sampai 8 saya baca. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka lari rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Apa yang kita baca, yang kita mengerti dari ayat ini? Sewaktu mereka bersembunyi di gunung batu itu, di gua itu aman. Tapi karena diintimidasi oleh musuh selama 7 hari, mereka merasa tidak nyaman. Perhatikan. Saat engkau dekat dengan gunung batu itu, yaitu Tuhan sendiri, engkau pasti aman. Tapi ada musuh akan mengintimidasi seperti mereka. Saat saudara bermasalah, lalu berlindung pada Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai gunung batu saudara, berserah pada Tuhan, maka saudara aman dari segala macam malapetaka. Yang membuat tidak aman adalah intimidasi iblis. Yang membuat kita mengandalkan otak dan otot kita. Maka kita mulai memandang masalah yang bertambah besar. Kita mulai melihat kondisi itu membuat kita tidak aman. Dan ketika sudah terintimidasi, mulai mengandalkan diri sendiri, mengandalkan apa yang kita bisa. Dan inilah yang diperbuat Saul, sehingga Saul ditolak. Sudah 7 hari di tempat persembunyian ini gak datang-datang Samuel ini. Lalu bertindak sendiri.
Sudah lama aku berdoa. Sudahlah, lalu bertindak sendiri. Buat sesuai dengan otak dan otot. Lakukan dengan kekuatan sendiri. Akhirnya kalah. Jangan merespon intimidasi iblis, amin. Kalau iblis berkata, udah lama kau berdoa gak dijawab. Udahlah, gak usah berdoa lagi. Udah lama kau melayani masih begitu hidupmu. Sudahlah, gak usah kau layani. Itu intimidasi iblis. Saudaraku, kalau sudah diintimidasi iblis, terima intimidasinya, maka mulailah berpikir, siapa yang bisa menolong aku? Dari mana datang pertolongan bagiku? Padahal kita berkata, Tuhanlah gunung batuku. Tapi khawatir. Tapi mencari perlindungan manusia. Itulah rencana iblis bagi kita. Keluar dari gunung batu itu. Keluar dari tempat persembunyian itu. Lalu kita memakai kekuatan kita. Yang dilakukan Saul. Saul melakukan prosesi korban bakaran yang bukan merupakan tugasnya. Oleh sebab itu, lakukan bagian kita. Serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Kita tidak boleh melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian kita adalah muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, percayakan hidupmu kepadanya. Bagian Tuhan adalah membuat terobosan dalam hidupmu. Membuat jalan keluar atas persoalanmu. Mengubah keadaan yang sulit menjadi tidak sulit. Itu bagian Tuhan, amin. Gunung batu juga berarti tempat pertobatan. Dalam Mazmur 40 ayat 3, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Jadi gunung batu itu kita diangkat dari kubangan lumpur kotoran. Kita diangkat dari dosa, kita dibawa naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Tuhan. Artinya setelah kita dilepaskan dari dosa, kita mendapat perlindungan. Dan kalau kita sudah berkata Tuhan adalah gunung batuku, tinggalkanlah cara hidup lama. Tinggalkanlah dosa. Haleluya. Itulah artinya kita berlari kepada gunung batu. Dan gunung batu juga berarti tempat keselamatan. Sedikit lagi masih bisa? Masih tahan? Dikatakan Hakim-Hakim 20, 44 sampai 47 begini. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit Batu Rimon. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit Batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Lihat, orang gagah perkasa atau orang-orang yang hebat Israel sekalipun bisa dibantai sedemikian rupa. Berapa orang? 18.000 orang. Tetapi ada 600 orang yang lari ke gunung batu itu, ke tempat perlindungan itu, selamat. Mereka selamat karena tetap tinggal di bukit batu. Ini artinya mari tetap tinggal dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Meskipun di kiri kananmu dibantai habis. Jika saudara lari ke gunung batu, maka saudara akan mendapat keselamatan. Kalaupun di kiri kanan saudara, saudara lihat dibantai oleh iblis, dibantai oleh keadaan yang tidak baik, jangan takut. Jangan ikut-ikutan takut. Lari kepada gunung batu yaitu Tuhan itu. Sukalah beribadah. Haleluya. Sukalah berdoa. Itu maksudnya kita lari ke gunung batu itu. Kita nggak pakai kekuatan kita sendiri hidup ini. Banyak orang mengandalkan kekuatannya. Ya, apa yang dicari besok hilang. Hilang oleh apa? Hilang oleh penyakit, hilang oleh kecelakaan, hilang oleh kerugian. Itu kalau mengandalkan kekuatan sendiri.
lari ke gunung batu, amin. Amin. Dan selanjutnya, nomor 2 terakhir, dia adalah benteng pertahanan kita. Tuhan mau kita menjadikan dia sebagai benteng pertahanan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai benteng pertahanan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. 1000 kali musuh mau menjatuhkan saudara, 2000 kali Tuhan bisa membangkitkan saudara. Amin. Tuhan hanya berkata, ayo semangat, ayo bangkit, jangan terpuruk. Haleluya. Yeremia 15 ayat 20. Hari kita baca. 2 ayat terakhir ya. Yeremia 15 ayat 20. Sama-sama 1, 2, 3. Terhadap bangsa ini, terhadap saya dan saudara umatnya, dia membuat tembok berkubu dari tembaga. Wow. Sekalipun musuh memerangimu, tidak akan mengalahkanmu. Haleluya. Memang tetap ada peperangan, tapi dia tidak mengalahkan kita karena Tuhan di pihak kita sebagai benteng pertahanan kita. Ada peperangan, ya diakui. Kita gak santai saja hidup ini. Lewat apa kita berperang? Lewat doa, lewat tetap berdiri teguh. Adapun ancaman, adapun kesibukan dunia ini, tetap cari Tuhan. Tetap menomorsatukan Tuhan. Tetap memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan. Itu peperangan. Apapun musuh yang datang, saudara mengalahkan musuh tersebut. Bukan saudara yang dikalahkan, amin. Yang terakhir dia adalah perisai kita. Kalau dikatakan perisai, itu selalu berhubungan dengan peperangan. Zaman dulu kalau berperang harus pakai perisai. Kita percaya Tuhan adalah perisai kita. Jadi siapapun musuh yang datang, roh jahat tidak akan bisa menembus perisai itu. Maksudnya Tuhan memberi kita iman. Dan iman itu menjadi penangkal atas semua serangan musuh. Coba kita baca Efesus 6 ayat 16. Apa dikatakan di situ? Efesus 6 ayat 16. Apa katanya? Dalam segala keadaan. Nah, jadi iblis itu datang. Dia memanah dengan panah api. Bayangkan. Setiap orang yang kena panahannya pasti mati. Artinya kalau terkena panah api iblis akan mati rohani dan bisa dibakar selama-lamanya di neraka. Lalu bagaimana kita menangkis panah api iblis itu? Pergunakanlah perisai. Haleluya. Itu sebabnya dibutuhkan perisai. Karena iblis itu gak main-main memanah. Dia pakai panah api. Dia mau kita musuhnya ini hancur. Ke neraka akhirnya binasa. Itu sebabnya kita butuh perisai. Haleluya. Di dunia ini kita berperang. Kalau kita sadar kita diutus Tuhan. Kita berperang, tetapi kita diajari Tuhan berperang. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberi kita kemenangan. Itulah sebabnya pergunakan perisai itu. Kemanapun pergi harus membawa perisai. Yang dimaksud dengan perisai itu adalah iman kita kepada Tuhan. Kalau engkau punya masalah, adakah engkau punya iman Tuhan menolongmu? Haleluya. Itulah perisai. Kalau engkau sakit, adakah engkau punya iman engkau sembuh oleh bilur-bilur Yesus? Itulah perisaimu. Jadi kalaupun iblis memanah dengan apinya, gak tembus dia.
ada perisai. Kalaupun diintimidasinya, kau akan sembuh lagi. Kau akan bangkrut, kau akan hancur, suamimu akan selingkuh, engkau akan umur pendek, lihat itu. Banyak yang mati muda, diintimidasinya. Kalau ada perisai iman, itu tidak tembus. Haleluya. Yesus memimpin kita dan membawa kita kepada iman, membawa iman kita itu sampai kepada kesempurnaan. Kalau hari ini masih cetek iman kita, tambahi lagi sehingga semakin beriman. Haleluya. Karena Tuhan melihat iman. Dia bilang, besar imanmu ibu, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Haleluya. Punya iman. Ibrani 12 ayat 2 ayat terakhir. Sama-sama saja kita baca ya. Ayat terakhir ini. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apapun perjuanganmu, apapun peperanganmu, mari lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Semakin beriman sehingga iman kita itu semakin disempurnakan. Maka apapun ancaman, apapun kesulitan bisa kita atasi. Haleluya. Sebagai penutup, Dia adalah menara perlindungan dan kota benteng kita. Katakan, Engkau Tuhan menara perlindunganku. Engkau kota bentengku. Amin. Itu sebabnya tidak perlu ada sesuatu pun yang harus kita khawatirkan. Sebab Dia selalu berjaga-jaga dan melindungi kita. Bahkan Dia jadi pembela kita. Lebih dahsyat lagi, kalaupun ada peperangan dalam hidupmu, Dia berperang untuk kita. Kau tinggal tenang saja katanya. Bukan berarti enggak berbuat apa-apa ya. Tenang saja itu, jangan takut, tetap dalam jalur Tuhan, nantikan keselamatan dari Tuhan. Menantikannya bagaimana? Bukan berpangku tangan. Nantikan Tuhan dengan doa, dengan pujian penyembahan. Baca Alkitabmu, dari sini datang iman. Haleluya. Sesulit apapun hidup, kalau kau sudah punya iman, tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Lakukan bagian kita dengan selalu datang kepadanya dalam doa yang tak putus-putusnya. Itu berarti terus persekutuan, terus bina persekutuan dengan Tuhan. Seminggu lalu Bapak Steve berkata, gandakan doamu. Gak banyak yang melakukannya. Buktinya dari mana? Doa syafaat. Gak ada saudara yang datang yang biasa gak datang. Kalau ada yang biasa gak datang berarti ada perubahan. Ini berlalu begitu saja. Tapi kami harus sabar dan berdoa lagi. Akan tiba saatnya semua kita dapat melakukannya. Haleluya. Itu pasti keliling dari Hawaii itu puluhan juta loh. Bayangkan Dia datang hanya memesan itu untuk kita. Siapa yang naik ke bukit untuk berdoa? Siapa yang membela keluargamu? Siapa yang membela gerejamu? Siapa yang membela anakmu? Siapa yang membela bangsamu? Ya orang yang naik ke bukit berdoa itu. Ke bukit doa, amin. Haleluya. Dia katakan gandakan. Siapa yang menggandakannya? Sudah ada? Seharusnya dengan firman Tuhan yang begitu dahsyat disampaikannya. Jauh-jauh dia datang dari Hawaii. Sudah semualah saudara suka berdoa. Itulah harapan kami. Gak lama kok. Memang doa pribadi itu penting. Tapi doa bersehati itu juga lebih penting lagi. Apalagi untuk satu bangsa. Perlu doa bersehati.
Di rumah pun bagus. Kalau karena kesehatan mungkin oke, gak begitu dituntut. Tapi selagi saudara kuat, selagi saudara bisa, berjuanglah. Apa saudaraku? Berjuanglah. Apalagi dekat-dekat di sini. Gak begitu banyaknya perjuangan. Melangkah saja. Lebih banyak kita bersahati, lebih besar kuasanya. 2 orang saja sepakat katanya. Luar biasa, apalagi lebih dari 2 orang. Abraham membela Sodom Gomora. Bagaimana kalau ada orang benar 50 Tuhan? Gak ada, kata Tuhan. Kalau 40 gak ada. Kalau 20 gak ada. 10 pun gak ada, memang gak ada orang benar. Ya hancurlah. Haleluya. Berapa orang benar di sini? Katakan saya orang benar. Haleluya. Saudaraku, lakukan bagian kita. Tetap bina persekutuan dengan Tuhan. Berharap padanya. Jangan pernah ragukan dia. Tetap dalam jalurnya. Maka semua berkat yang 7 tadi akan jadi milik kita. Haleluya. Adakah saudara bisa memahami firman Tuhan ini? Bisa kita lebih berkemenangan lagi? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.